Heru Wicaksono. Waktu kecil beliau suka sekali nonton drama Ludruk, kesenian dari Surabaya, yang menuturkan kebaikan, kepahlawanan, pembelaan terhadap wong cilik. Betul ya Pak Heru ya? Lakonnya yaitu Pak Sakerah, tokoh Madura yang selalu membela dan melindungi rakyat kecil dari penjajah. Lahir di Surabaya di tahun 1959, tepatnya 26 Juni di hari Jumat Pahing. Ayah beliau adalah seorang guru sekolah teknik di Surabaya, dan akhirnya beliau berpindah ke kota Yogyakarta. Dulu ayah beliau ingin Pak Heru itu menjadi seorang hero. Maka dari itu beliau menamainya Heru. Sedikit beda dikit lah sama hero. Makanya sekarang beliau juga menjadi hero, ya kan, dengan membantu membebaskan sandera, yaitu warga Korea Selatan dari Taliban. Pak Heru belajar dari SD sampai SMA di Jogja. Lanjut ke perguruan tinggi 11 Maret di Surakarta dan menjadi PNS di tahun 1986 di Departemen Luar Negeri. 32 tahun beliau berkarir di Kementerian Luar Negeri, menjadi staf ekonomi dan politik di beberapa KBRI, yaitu Rabat Maroko, Beijing Cina, Kuwait City Kuwait, Kabul Afghanistan, Bangkok Thailand. Selanjutnya beliau di Konsulat RI di Songkhla, Thailand Selatan, dan KBRI Antananarivo, Madagaskar. Dan selanjutnya setelah purna tugas beliau menjadi konsultan salah satu BUMN di tahun 2020, dan kemudian di perusahaan PMA Thailand di tahun 2024. Adapun penghargaan yang pernah beliau peroleh yaitu apresiasi Presiden RI atas kontribusinya dalam membantu pembebasan warga Korea Selatan dan sandera Taliban pada tahun 2007. Penghargaan Rektor Universitas 11 Maret sebagai alumni berprestasi pada tahun 2003. Penghargaan Gubernur Songkhla, Thailand atas peningkatan kerjasama Indonesia Thailand Selatan dalam rangka Indonesia Malaysia Thailand Triennial pada tahun 2004, dan bintang jasa dari Presiden Madagaskar di tahun 2019. Oke, demikian tadi biodata dari Pak Heru. Saya mendapat tugas untuk hadir dalam perundingan antara tim negosiator Korea Selatan dan Taliban. Kemudian kasusnya sudah berlarut-larut, terus kuncinya adalah di pihak Taliban, karena dia yang pegang nyawa orang. Iya. Nah itu, jadi di antara dua pihak itu yang perlu saya coba dekati adalah si Talibannya. Itu makanya kemudian saya berpikir bagaimana saya harus bisa paling tidak mendekati dengan si Taliban tadi. Nah salah satunya adalah makanya ketemunya saya harus hadir formal, pakai jaket, jas maksudnya, baju terang, kemudian formal karena itu pertemuan internasional. Namun dengan pertimbangan tadi adalah kita perlu mendekati dengan mereka. Kan seperti itu juga seperti Korea Selatan juga. Memang ya, alhamdulillah, dan kita juga di dalam diplomasi itu kita kan sebenarnya cuma modal otak sama ngomong. Iya. Gitu. Salah ngomong termasuk itu senjata. Nah, membunuh kita. Ya. Dan itu pun juga benar. Itu dibilang senjata tadi. Jadi begitu saya sampai di ruang pertemuan itu, sebelum orang Talibannya datang. Iya. Itu pihak tim negosiator, saya mengatakan tim negosiator karena mereka tidak mau dikatakan sebagai pemerintah Korsel. Makanya pertemuan antara kelompok Taliban dan kelompok tim negosiator
Korea Selatan. Oke. Politis sekali ya. Hati-hati. Ya itu. Nah kemudian tadi begitu saya datang ketemu dengan orang Korea Selatan itu dia menanyakan, gitu, kamu dari Indonesia? Iya. Di mana? Di Kabul. Oh, Kabul ada Indonesia Embassy ada. Dan Uliwan ngomong di ASEAN countries ada di Kabul. Oh hebat ya. Gitu. Terus kamu datang ke sini bawa apa? Memangnya harus bawa apa? Saya tanya kan begitu. Iya. Enggak, barangkali katanya gitu. Mungkin maybe something or weapon to protect yourself. No. Yeah. I don't bring anything. Pas kendel banget jadi orang gitu ya. Terus dia malah kaget. Really katanya gitu. Apa saya pikir harus bawa senjata gitu kan? Iya. Itu bahkan dia mengatakan bahwa you are dari diplomat. Iya, benar. Itu pun saya juga nggak sadar apresiasi dia, tetapi kenyataannya setelah itu pun juga baru sadar. Oh ternyata itu tadi. Itu. Makanya tujuannya itu, iya. ini kok berani nggak bawa orang tuang gitu loh. Sedangkan di sini, nah, waktu itu Bapak melihat Korea Selatan maupun Taliban ketika berunding, apakah mereka juga membawa senjata lengkap atau gimana Pak? Nah alhamdulillahnya, untung kita juga tidak dibebani untuk membawa senjata. Karena begitu saya ketemu dengan pihak Taliban tadi, memang sebelumnya saya itu sudah duduk untuk mengharapkan seperti apa sih orang Taliban yang akan saya temui itu. Iya. Sakarkah? Nah itu dia. Makanya begitu dia sebelum datang, itu saya coba intip dari lantai 2 itu. Pokoknya saya ingin lihat dia. Oh Bapak bisa melihat duluan? Iya. Karena datang duluan? Betul. Oh. Artinya orangnya itu seperti apa? Ya kan? Oke, sekarang jenggotan periwakan gitu kan? Ya, yang tadi gantung bergelantungan malaikat. Pakai misalnya pakaian gamis model Pakistan. Oke, gitu. Kemudian di foto bukunya ada ya Pak ya? Ada. Oh, ada itu. Nah kemudian begitu saya lihat sebelum dia masuk ke atas gitu, oh dia tidak bawa senjata. Waktu Bapak tugas itu di mana 10 kilometer sudah harus dikasih peringatan gitu. Nah Ibu waktu itu di sana seperti apa? Di KBRI menunggu Bapak itu loh. Saya rasa perasaan itu sama pada semua istri-istri yang ditinggal suaminya untuk tugas. Ya kita hanya berdoa. Yang pasti itu. Tapi suasana KBRI itu seperti kuburan. Oh ya? Jadi semua berdoa atau gimana? Semua staf itu diem gitu kalau ketemu. Udah ada kabar belum? Nanti ketemu staf yang lain. Udah ada kabar belum? Ngeri ya Bu ya. Tapi Ibu cuman berdoa ya Allah. Apa permintaan Ibu ketika berdoa? Ya pasti pulang dengan selamat. Gitu aja. Itu di sana Ibu sama Bapak berdua saja? Kebetulan waktu itu kan habis 17-an. Jadi ibu-ibu itu biasanya selatan kan kita ngumpul di sana. Terus karena waktu itu ada resepsi diplomatik. Nah terus ibu-ibu pada ke sana, terus masih belum pulang ke Indonesia lagi. Oh, jadi yang mau pulang ke Indonesia tapi belum pulang pada ngumpul di situ dan berdoa bersama untuk keselamatan Bapak akhirnya. Oh iya baiklah. Untung banyak yang doain ya Bu ya. Jadi Ibu alhamdulillah ya Bapak pulang dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan saya mungkin kalau melihat sekilas mungkin pertanyaannya politik, tapi sebenarnya tidak, karena saya lebih ke diplomasi budaya. Karena seperti disampaikan tadi ini kan mengenai pendekatan kemanusiaan. Juga dari bukunya Pak Heru sendiri, Pak Heru menyatakan diplomasi kultural dan adaptasi religiositas. Nah, jadi memang pertanyaan saya terkait dengan diplomasi kita, tapi memang tampaknya sebenarnya kalau bisa dilihat, tolong dilihat dari diplomasi budaya. Mengapa kita tidak mengatakan seperti ini? Dia juga dari soft diplomasi itu akan keuntungan kita sekali. Kita bisa mempengaruhi Afghanistan. Karena seperti saya sampaikan tadi sudah berhasil. Demikian terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bapak pencerahannya. Jadi kalau cerita sekarang memang istilahnya begini, tidak ada hubungan diplomatik bukan berarti Indonesia itu lepas dari
memberi bantuan kepada kemanusiaan kepada Afghanistan. Itu. Nah, mengenai tadi pengakuan adanya embassy atau kedutaan besar tadi, diplomatik, Indonesia kan tentu akan menunggu dari kalangan internasional yang lainnya terhadap pengakuan tersebut. Tetapi bantuan Indonesia kepada masyarakat Afghanistan tetap berjalan. Bahkan KBRI yang ada pun sekarang sudah berubah namanya kan menjadi Kantor Bantuan Kemanusiaan, kalau tidak salah seperti itu. Nah, artinya hubungan itu tetap terjalin. Komunikasi, kegiatan kebudayaan, bahkan Indonesia pun juga mengundang untuk pendidikan pelatihan oleh warga Afghanistan di Indonesia, baik untuk sekolah, pelatihan polisi, keamanan, segala macam itu. Nah, artinya bahwa bukan masalahnya Indonesia itu tidak mau mengaku, tapi memang dalam tata aturan internasional itu untuk sebuah pengakuan harus ada urutannya tadi. Nah, itu saja. Kalau mengenai hubungan sangat bagus sekali, bahkan dari pihak Afghanistan itu sangat mengharapkan bantuan Indonesia. Makanya Indonesia pun mau membantu Afghanistan itu mungkin ringkasnya itu kan satu, hormati hak asasi manusia, ya termasuk tadi pendidikan, wanita, segala macam itu. Kemudian jangan menjadi sarang teroris, ya kan, itu Afghanistan. Ya kan itu. Terus kalau nggak salah satu lagi pada ya, ada kan satu hak asasi manusia, sarang teroris, kemudian ada satu lagi satu lagi adalah bahwa Indonesia membantu Afghanistan itu all inclusive. Nah itu, jadi melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi tidak hanya pemerintah Afghanistan saja, tetapi juga dari pihak Taliban Afghanistan dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, itu. Dan ini terus berjalan. Gitu. Ya. Nama saya Iwan, saya dari Alfa. Saya mau bertanya pada Pak Heru, apa sih cerita yang paling konyol ketika Bapak, paling lucu lah ketika Bapak bertugas di Afghanistan, dan juga paling sedihnya? Ya. Sampai Bapak menangis semalaman Pak. Iya. Paling nangisnya gitu. Penasaran juga ya Mas ya, soalnya di KBRI sana pas zaman itu kan zaman perang gitu loh. Bagaimana Pak? Ini pertanyaannya juga gitu. Jadi seperti tadi disinggung, kan di KBRI, di Kampung itu kan fasilitasnya ada karaoke gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu, wahai anginan lalu sampai boom gitu kan. Itu ada letupan. Nah kemudian kita semua pada keluar kita melihat keluar dari Wisma, melihat di luar mana yang ada tadi letupan di mana? Letupan Malaysia ya, ledakan. Kemudian terlihat asap hitam yang di awal. Kemudian burung-burung dara itu kan berterbangan. Di antara kita itu tadi mulai merasakan ini siapa lagi ya korbannya. Udah, setelah itu ambulans lewat. Udah itu korban gimana begitu. Dan juga cerita tadi ledakan Mbak Lisa sebentar. Tapi setelah kejadian sebenarnya setelah saya dan mungkin sebelum Pak Arif. Jadi kan India itu jadi target serangan Taliban. Nah, KBRI India dekat sini. Kedutaan besar India itu mepet dengan KBRI. Nah, kemudian kedutaan India itu diserang dengan ledakan yang besar. Itu namanya KBRI dan Wisma itu berantakan bangunannya. Ikutan. Karena imbasnya dari ledakan itu. Bahkan mungkin ada 6 polisi kalau nggak salah meninggal. Bahkan diketemukan tangan di pohon, kaki di mana, karena besarnya tadi, ledakan tadi. Itu orang Indianya atau KBRI? Targetnya India. Oh, tapi kita kena Imbas dari ledakannya tadi. Nah, itulah salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa bagaimana bahayanya kita perlu waspada, ya kan?
supaya kita itu tidak bisa sembarangan. Bahkan ada cerita lagi yang berkelanjutan, karena seperti tadi Pak Isan bilang, ada salah satu home staff itu karena dia itu kena pecahan kaca ledakan tadi, dia trauma, jadi dia berobat di Indonesia sembuh, begitu balik di Kabul sakit lagi. Oh, stres sebenarnya ya Pak ya? Iya, kambuh. Iya. Gitu. Akhirnya dipindahkan ke. Terus Bapak waktu di sana kan bertugas tuh Pak. Terus bertugas setelah. Oh, saya sudah pulang waktu itu. Oh, sudah pulang. Dan Kenapa Bapak pulang? Kan sudah berhasil tuh. Misinya berhasil, Bapak terkenal, kok malah pulang dari Kabul gitu loh. Itu yang saya hindari untuk terkenalnya tadi. Karena saya masih memegang bahwa itu undercover, tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada catatan, tidak ada dokumentasi. Iya. Karena kalau diketahui, ya tadi akan kemana-mana kan. Wah, itu yang saya mau. Iya, itu tadi. Seperti itu. Nah, dari situ Bapak yang ditanyakan sama Mas, selama di KBRI ada nggak perasaan Bapak bagaimana atau kegiatan apa yang berkesan banget bagi Bapak Itu selain tadi. perundingan? Itu tadi menghibur diri dengan karaoke tadi. Tapi di tengah-tengah karaoke tadi terjadi ledakan tadi mah jadi bubar semua kan. Ganti berdoa. Ganti berdoa. Lah itulah tadi seninya kan di situ tadi. Kalau di KBRI Kabul, Iya. kalau KBRI lain nggak ada seperti itu ya Pak ya? Iya, Kan Bapak pasti. bertugas di mana-mana. Ya mungkin KBRI lain ada cerita sendiri lah ya. Iya, gitu. iya, iya. Tapi Nanti itu, dibukukan lagi ya. Beda lagi ceritanya, ini kan serem ceritanya nanti KBRI lain mungkin ibu dokter. Ke pasar Cikini membeli ikan. Ikan digoreng untuk dimakan. Sungguh senang kita rasakan dari bincang-bincang santai yang kita adakan. Jika ada salah, baik kata maupun sikap, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua. Dan semoga untuk acara-acara berikutnya Bapak Ibu bisa hadir di HB Yasin ini dan banyak buku yang akan dibedah di sini. Dan semoga aja Askia Publishing juga bisa menerbitkan buku banyak dari Bapak Ibu yang ada di sini nantinya, pengalaman pribadi ketika bertugas. Baik, saya Lisa R. Wibowo undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.